Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara. Di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis pada Mazmur 119 ayatnya yang 93. Beginilah bunyinya: untuk selama-lamanya aku tidak melupakan cita-citamu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu ada hal mengapa orang-orang Farisi selalu menjadi pribadi yang di depan untuk membela hukum Taurat. Karena ternyata bagian yang terpenting yang selalu mereka hidupi adalah perenungan akan apa yang dikatakan dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-93 ini. Ketika kita membaca secara menyeluruh dari ayat yang pertama, kita memperhatikan bahwasanya Mazmur pasal 119 ini adalah tentang bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Sehingga orang-orang Farisi begitu luar biasa ingin menjaga kemurnian hukum Taurat itu. Dan secara khusus Saulus sebelum menjadi Paulus yang sangat membenci murid-murid Yesus Kristus dan ingin menjadi garda terdepan untuk membela bagaimana hukum Taurat Allah itu tetap dijaga senantiasa dalam kemurniannya. Tetapi ketika kita mengerti tentang apa perefleksian yang sangat penting, Yesus Kristus mengajarkan penekanan yang jauh berbeda dan itu menjadi lebih agung. Dan Paulus kemudian menyadari itu dan menyatakan itu kepada setiap jemaat kala ia menuliskan suratnya, bahwasanya kita yang telah berada di dalam Kristus, meskipun tidak diberikan hukum Tuhan yakni ke-10 hukum Taurat itu, tetapi kita adalah pelaku-pelakunya. Kita bukan berada di bawah tuntutan hukum Taurat, tetapi kita berada di dalam tuntutan hukum kasih. Bahwa anugerah Allah telah menyadarkan kita bahwasanya tidak ada kebebasan yang sebebas-bebasnya. Di dalam Kristus kita mengerti bahwasanya keberadaan kita tetap menjadi pribadi yang seutuhnya jika kita melihat konsep imago Dei itu hanya di dalam wajah Kristus, sehingga segala kesempurnaan itu berada di dalam Kristus, sehingga patokan kita untuk hidup adalah Kristus, bagaimana ia hidup di dalam ketentuan yang telah dinyatakan itu. Dan mengapa kita menjadi pengikut-pengikut Kristus? Karena ujung dari segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum Tuhan adalah Kristus. Sebab Kristus sendiri adalah firman Allah yang menjadi daging, itulah dalam inkarnasinya. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjadi pribadi yang sama seperti pemazmur ini. Karena Yesus Kristus pernah mengatakan satu hal yang tegas, jika kamu tidak melebihi dari orang-orang Farisi dalam praktik keberagamaan, maka kamu tidak layak masuk surga. Maka pengertian ini menjadi penting bagi saudara. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan cita-citamu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Jika kita sekarang sadar dengan apa yang dikatakan Yesus Kristus, bahwa kita ini harus berada di dalam Kristus sehingga kita berbuah. Jika kita tidak berada di dalam pokok anggur itu, bagaimana kita akan menjadi buah yang merupakan ranting-rantingnya? Sehingga ketetapan ini ingin merujuk kepada Kristus, bahwa sebenarnya kita tidak boleh lupa bagaimana yang ditetapkan oleh Allah itu. Dan Kristus telah mengatakan itu kepada kita, bahwa kita harus berada di dalam Dia sehingga kita dapat mengerti maksud Allah yang sesungguhnya. Dan Roh Kudus akan menuntun kita kepada kebenaran itu, memahami tentang apa yang kita harus kerjakan dalam dunia ini. Hidup kita ini hanya sementara di bumi ini, tetapi kita tidak serta-merta berkata hidup hanya untuk sekali. Bukan demikian, sebab apa yang saudara kerjakan pada dunia saat ini akan menentukan bagaimana kelak saudara setelah saudara mati. Sebab
yang telah kita kerjakan saat ini bukanlah kepada suatu hal yang kesementaraan, tetapi merujuk kepada hal yang kekal. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kristuslah kita hidup. Seperti perenungan dan perefleksian pemazmur ini. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Dan ini nyata, mengapa Allah sangat membenci bangsa Israel. Ketika Allah telah memberikan hukum Taurat kepada mereka, mereka sendiri yang melanggarnya. Lihat bagaimana anugerah itu dinyatakan kepada mereka dalam suatu ketentuan, tetapi mereka melanggar itu. Dan akibatnya mereka harus menerima hukuman. Dan lihat bagaimana Allah dengan sekejap bisa membinasakan umat manusia. Seperti yang kita lihat ketika terjadinya air bah. Tetapi kini kita menyadari satu hal, bahwa kasih Allah telah dinyatakan kepada kita lewat kemurahan hatinya, yakni di dalam Kristus. Maka kita harus di dalam Kristus, sehingga kita semakin mengerti bahwa di dalam Dialah kita akan hidup untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan menyertai saudara kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami terima pada kesempatan ini. Bimbing kami Tuhan, supaya kami semakin mencintai hukum-hukum-Mu, sehingga kami hidup di dalam kebenaran dan keadilan itu. Kami menyatakan kemurahan hati Tuhan dalam setiap tingkah laku kami, sehingga dimanapun kami memenangkan hidup di dalam Engkau. Terimalah ya Tuhan pujian dan doa kami di dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.